Kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumber sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab, mereka panik. Mereka yang berbeda akan takbir, takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga hebat. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa? Maka dari itu ayo kita semua waspada. Biarpun musuh sudah tidak ada, akan tapi bisa jadi di antara kita ada musuh-musuh yang menyamar jadi kawan, atau kawan yang terpengaruh dengan musuh, sehingga di negeri ini membuat perpecah belahan. Maka harus paham, jangan mau dipecah belah atas nama agama. Maka Anda yang Muslim, jika mendengar berita negatif dari di luar Islam, jangan langsung diterima. Jangan-jangan itu Anda akan diadu dengan orang di luar Islam. Hei Anda yang Nasrani dan yang Buddha, yang Hindu, jika Anda mendengar berita buruk dari tentang agama lain, jangan buru-buru ditelan mentah-mentah. Jangan-jangan Anda memang ingin diadu domba. Jangan-jangan kita memang akan diadu domba oleh manusia-manusia itu. Manusia-manusia jahat. Mereka bukan antek, mereka bukan musuh-musuh yang dahulu, akan tapi mereka adalah antek-antek, bagundal-bagundalnya dari bangsa kita sendiri. Maka dari itu, mari kita waspada. Sekarang banyak adu domba yang dihadirkan atas nama agama. Adu domba yang dihadirkan atas nama suku, ras. Adu domba akhir-akhir ini ada adu domba atas nama konten. Ini yang berbahaya di akhir-akhir ini. Untuk membuat satu konten rela membuat permusuhan. Kalau dulu Belanda diusir karena mengadu domba kita dan menghancurkan kita, maka ketahuilah bahwa pengadu domba apakah itu atas nama agama, suku bangsa atau konten, hendaknya juga harus disingkirkan. Karena mereka menjadikan negeri ini tidak tentram. Fitnah dihembuskan. Yang semula senyum, saling pandang dengan penuh kasih, merubah senyum menjadi muka masam, lalu permusuhan. Maka orang-orang hebat saat ini orang hebat semua, yang tidak bisa diadu domba. Jangan mau diadu domba dan harus sadar bahwasanya adu domba ini bahaya sekali di negeri ini. Kalau sudah kita berantakan bermusuhan, nggak bisa dibenahi, nggak bisa baik kita. Bagaimana kita akan memperbaiki uang kita sendiri rusak? Bagaimana kita akan ngisi kemerdekaan? Kita dijajah oleh diri kita sendiri. Kita dijajah oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita dijajah oleh kehinaan yang kita buat. Maka jangan mau diadu domba. Kita harus tetap bersatu. Biasakan memandang siapapun yang berbeda dengan kita dengan pandangan prasangka baik, dahulukan untuk memandang di sisi positifnya. Ungkit ucapan Yusuf Kala, Jokowi dinilai coba ingin negeri omongan pasar semakin parah malah.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santernya buzzer yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur politik. Menurutnya, hanya Jokowi yang memiliki buzzer all-touch, berbeda dengan partai politik yang hanya memiliki kadar. Rocky menilai istilah buzzer memang identik dengan Jokowi sebab kata Rocky setiap partai tak memiliki buzzer namun kadar. Rocky mengibaratkan buzzer seperti perisai. Kata Rocky lantaran memiliki perisai yang tebal, Jokowi tak memiliki akses dengan rakyat dan hanya ingin mendengarkan buzzer. Terlebih kata Rocky, aksi buzzer ini berbahaya karena menyerang bukan mempromosikan seseorang. Hal tersebut kata Rocky yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa mantan wakil presiden Yusuf Kala juga menyebut keberadaan buzzer semacam kebiadaban dalam politik. Sehingga kata Rocky perlu dibedakan antara influencer yang rapi mempromosikan seseorang, sedangkan buzzer menyerang secara brutal. Lanjut, Rocky harus dibedakan juga antara kader partai yang paham visi misi tokoh yang didukung dengan buzzer yang membabi buta. Karena itu kata Rocky, dengan menjamurnya buzzer, publik akan mengingat buzzer yang dipelihara di era Presiden Jokowi. Pasalnya Rocky menyebut buzzer hanya ada di era Jokowi dan tidak pada era Presiden sebelumnya. Ungkit ucapan Yusuf Kala, Jokowi dinilai cuma ingin dengeri omongan buzzer. Semakin parah malah. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santernya buzzer yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur politik. Menurutnya, hanya Jokowi yang memiliki buzzer all-touch, berbeda dengan partai politik yang hanya memiliki kadar. Rocky menilai istilah buzzer memang identik dengan Jokowi sebab kata Rocky setiap partai tak memiliki buzzer namun kadar. Rocky mengibaratkan buzzer seperti perisai. Kata Rocky lantaran memiliki perisai yang tebal, Jokowi tak memiliki akses dengan rakyat dan hanya ingin mendengarkan buzzer. Terlebih kata Rocky, aksi buzzer ini berbahaya karena menyerang bukan mempromosikan seseorang. Hal tersebut kata Rocky yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa mantan wakil presiden Yusuf Kala juga menyebut keberadaan buzzer semacam kebiadaban dalam politik. Sehingga kata Rocky perlu dibedakan antara influencer yang rapi mempromosikan seseorang, sedangkan buzzer menyerang secara brutal. Lanjut, Rocky harus dibedakan juga antara kader partai yang paham visi misi tokoh yang didukung dengan buzzer yang membabi buta. Karena itu kata Rocky, dengan menjamurnya buzzer, publik akan mengingat buzzer yang dipelihara di era Presiden Jokowi. Pasalnya Rocky menyebut buzzer hanya ada di era Jokowi dan tidak pada era Presiden sebelumnya. Ungkit ucapan Yusuf Kala, Jokowi dinilai cuma ingin dengeri omongan buzzer. Semakin parah malah. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santernya buzzer yang berada di media sosial jelang Pilpres